Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ria Astria Harahap. Saya guru di SMP Negeri 2 Bandar. Berikut adalah video refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Siapakah sosok yang ada di gambar ini? Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Kemudian, pada zaman kolonial Belanda, beliau mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan pada masa itu. Sehingga atas jasa dan jasa beliau, beliau ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo. Guru harus bisa memberikan contoh suri tauladan kepada murid. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada murid untuk belajar. Menuntun ialah menumbuh kembangkan minat dan bakat murid, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Pendidikan dan pendidik yang memandang murid dengan rasa hormat sebagai guru, kita tidak meminta hak, namun untuk berhamba kepada anak. Sebaiknya model pembelajaran di kelas menggunakan model pembelajaran yang hanya berpusat pada murid, sehingga murid menjadi prioritas utama bagi kita. Bagaimana pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak kepada murid ialah pendidikan yang menjadikan murid sebagai prioritas utama. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Berikut merupakan gambaran pembelajaran saya di kelas, di mana siswa sebagai subjek dan saya sebagai guru fasilitator itu memberikan kebebasan kepada anak untuk menggali potensi dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid. Proses pendidikan berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Bagaikan seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu sebagai tumbuhan jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Seperti itu juga lah para pendidik. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing murid. Kegiatan di sekolah saya yang mewujudkan pemikiran KHD, yakni murid dapat berkembang dalam pembelajaran ekstrakurikuler di 2 jam terakhir di hari Sabtu sesuai minat dan bakatnya. Adapun kegiatan ekstrakurikulernya yaitu klub tari, science club, math club, English club, volley club, seni suara. Peserta didik bebas memilih mau kemana mereka ekskulnya.
Guru dapat memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kesempatan murid berpendapat, melakukan tes diagnostik kepada murid untuk mengenali bagaimana pengetahuan awal muridnya dan karakteristik dari murid. Murid berpartisipasi dengan kesepakatan kelas. Kita sebagai pendidik harus melibatkan aktif murid untuk membuat kesepakatan kelas yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, membuat suasana kelas menyenangkan, dan yang kelima, adil terhadap setiap murid. Sebagai guru, sebaiknya kita tidak membedakan murid yang satu dengan yang lainnya. Bermain dalam mendidik. Bermain merupakan salah satu kodrat anak. Permainan murid dapat menjadikan bagian pembelajaran di sekolah. Dalam sebuah permainan akan membangun strategi untuk supaya berhasil dan menang. Menurut Mimbar Indonesia tahun 1948, bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Adapun di Simalungun, permainan yang menerapkan pemikiran KHD yakni membangun kerjasama yaitu seperti Margala, Bakiak, kebudayaan yang akan membentuk budi pekerti yakni seperti kegiatan yang ada di Simalungun Haruan Bolon. Haruan Bolon pada gambar yang saya lampirkan merupakan di SMP Negeri 2 Bandar sebelum kegiatan 17 Agustus. Jadi setiap peserta didik atau murid bergotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan budi pekerti lainnya yang dilakukan di sekolah saya seperti kegiatan kerohanian yang dilakukan setiap minggunya. Adapun kegiatan kerohanian untuk agama Kristen dilaksanakan pada hari Kamis pagi sebelum pembelajaran, dan kegiatan kerohanian agama Islam dilakukan setiap Sabtu pagi sebelum pembelajaran. Diharapkan dengan kegiatan kerohanian ini peserta didik atau murid dapat membangun budi pekertinya yang baik. Setiap anak unik dan tidak bisa dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Begitupun yang saya lakukan melalui pendidikan CGP ini. Saya akan menjadikan program pendidikan CGP ini sebagai tempat sekolah saya yang baru, dan teman rekan CGP, pendamping individu, dan fasilitator sebagai guru saya. Terima kasih.